Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Sumatera Tony. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum algoritma dan struktur data ya, dengan menggunakan bahasa Java pada materi sorting dengan metode quicksort. Nah, pada kali ini saya hanya menjelaskan quicksort. Nah, selanjutnya mohon maaf, sebenarnya ada lagi merge sort, tapi di kali ini saya membahas tentang quicksort terlebih dahulu. Nah, apa sih itu quicksort? Nah, jadi quicksort itu sering disebut juga dengan partisi atau partition exchange sort. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh CAR Hoare pada tahun 1962. Untuk mempertinggi efektivitas dari metode ini, digunakan untuk menukarkan dua elemen dengan jarak yang cukup besar. Nah, di sini juga ada pengertiannya ya. Langsung saja saya ke implementasinya. Nah, di sini saya mendapatkan tugas di percobaan ini ya, teman-teman. Di percobaan yang pertama itu ya semua secara ascending. Kemudian ini quicksort secara ascending dengan tipe data nanti double, dan sekaligus mengerjakan pada nomor 1 dan nomor 2 karena di bagian ini materi ini saya mendapat soal di nomor 1 dan nomor 2. Nah, langsung saja saya ke implementasi yang di atas tadi ya. Saya nggak jauh-jauh dari sini aja, dari modul yang sudah tertera di Politeknik Elektronik Negeri Surabaya ini. Nah, maaf ya. Nah, perlu diketahui ini adalah sebuah data ya teman-teman, data. Kemudian, di atas tadi kan sudah dijelaskan pivot. Nah, pivot ini itu yang kita ambil pivot itu adalah 12. Nah, 12 ini adalah pivot. Kemudian di sini itu adalah partition 1 atau partition I kalau di pemrograman. Kemudian kalau di ini adalah partition 2 yaitu partition J gitu. Jadi kan di atas tadi itu udah dijelaskan. Nah, ini pivot dipilih untuk mengatur data di sebelah kiri agar lebih kecil daripada pivot data di sebelah kanan agar lebih besar daripada pivot. Pivot ini diletakkan pada posisi ke J sedemikian sehingga data antara 1 sampai J min 1 lebih kecil daripada X. Mohon maaf. Ya, bentar. Nah, ini kan datanya kan teman-teman. Nah, kemudian pivotnya kita ambil itu udah 12. Nah, ini merupakan sebuah partition yang sudah saya omongkan tadi ya, jelaskan tadi. Itu I dan ini itu J kalau di loop gitu. Di looping. Kemudian ini kan untuk apa? Partitionnya. Nah, setelah itu ini kan kenapa di sini ada 9, 11, 3, 35. Nah, ini kayaknya bingung ya. Nah, 12 ini kan kita ambil sebagai partitionnya nih. Oh, pivot, mohon maaf, pivot. Nah, kemudian kita cek kan 12 sudah diambil kan. Nah, 35 ini kan lebih besar daripada 12. Nah, makanya ditaruh di sini. Nah, karena lebih besar gitu. Kemudian kan di atas tadi kan dijelaskan kalau lebih besar taruh di sebelah kanan, kalau lebih kecil akan ditaruh di sebelah kiri. Nah, selanjutnya 9 kan lebih kecil daripada 12. Nah, 9 ini akan masuk sebelah sini teman-teman. Nah, setelah itu 11 ini kan masih lebih kecil dari 12. Nah, maka selanjutnya taruh di sini. Selanjutnya 3 kan masih lebih kecil dari 12. Nah, selanjutnya 17 dan sampai 20 ini akan masuk di sini. Nah, secara berurutan karena lebih dari 12. Kemudian lagi, nah di sini kita cek. Nah, partition di sini kita urutkan. Nah, 9 kemudian kita 11 kan. 11 kan lebih besar. Nah, maka ditaruh di sini sebelah kanan. Kemudian 3 ini akan ditaruh di sebelah kiri di sini. 12 tetap sebagai pivot. Kemudian di sini 35. Nah, saya tadi sempat bingung juga. Ternyata 35 ini sebagai pivot. Nah, berhubung semuanya ini 317 kan taruh sini. Nah, makanya 23 15. Nah, terus sampai sini karena 35 kan kurang dari 17. Nah, setelah itu kita ambil. Nah, kita ambil
Ini kan tadi kan 9 makanya sebagai ini taruh di tengah sebagai pivot. Nah, setelah itu ini kan sudah terurut ya teman-teman, 3, 9, 11 sampai 12 ini sudah terurut, jadi nggak usah dihituin ya, nggak usah di ini. Nah, sekarang tinggal ini 17, 23, 15, 31 sama 20. Nah, ini 17 kita taruh sebagai pivot di tengah, mohon maaf ini taruh di sini. Nah, kemudian kita cek 23 kan lebih besar daripada 17, makanya taruh di sebelah kanan. Begitupun juga dengan selanjutnya ini, kecuali 15 kan lebih kecil, maka taruh di sini. Nah, udah, jadi ini 15, 17 stay. Nah, setelah itu ini kan masih belum terurut. Nah, 23 ini kita taruh di tengah. Nah, 23 ini taruh di sebagai pivot ya. Kemudian ya udah 23, kemudian kita cek 31 kan lebih besar daripada 23, taruh sebelah kanan. Nah, begitupun juga dengan 20 kan lebih kecil dari 23, maka taruh di sebelah kiri. Nah, 35 ini kan kan tadi sebagai pivot untuk perbandingan ini ya, kan lebih kecil semua, jadi ya udah stay terus di sini terus, karena dari sini udah, karena lebih kecil gitu, nggak ada yang melewati. Nah, gitu implementasinya seperti itu. Nah, saya langsung ke codingannya ya teman-teman, agak cepet nih. Ya, oke. Ini saya sudah persiapkan ya di percobaan pertama di sini. Kalau itu, nah ini percobaan pertama. Nah, ini sudah saya pindahkan ke software saya yaitu Visual Studio Code. Nah, jadi mulai dari awal, kalau package kan udah udah paham lah kayak gini nih, kayak untuk tempat itu nanti buat explore tuh ini package ya. Kemudian kita kelas, di sini kita buat kelas quick demo. Nah, setelah itu private static integer partition, ini tuh private itu suatu modifier. Kemudian static integer kita buat data integer dengan variabel partition bersifat statik gitu. Kemudian kita tahu sendiri kan, private itu hanya bisa diakses dalam satu kelas aja gitu. Berarti ya bisa diakses oleh ini aja, kelas quick demo gitu. Nah, setelah itu ya kita nggak bisa akses di luar kelas. Ini kan kita bisa lihat. Maaf, ini kan sampai sini. Berarti ya udah, kita bisa akses sampai sini doang. Kemudian kita mulai dari sini aja, sepertinya lebih enak dari sini. Nah, kita ini tuh lebih ini tuh fungsi utama, jadi dia tuh nggak bisa jalan kalau nggak ada ini. Kemudian kita buat integer a untuk menampung datanya ya, kita simpan di a array ini. Kemudian quick demo itu kita manggil dari kelas ini, quick demo. Kemudian tampil ini dulu. Nah, biasa untuk tampilnya kan seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, biasa aja sih tampilannya untuk melakukan looping, kemudian kita tampilkan ininya. Setelah itu kita ini ya, manggil quicksort. Nah, di quicksort ini kita masukkan, nah ini P ini sebagai pivot ya, pivot tadi. Kemudian jika P kurang dari R, maka partition A PR ini kemudian key, kita buat key, ini kan buat key kan. Nah, ini kan kurang dari R. Nah, setelah itu ya ini quicksort A kemudian koma key plus 1 koma R. Nah, key ini akan ditambahkan 1 karena indeks itu kan mulai dari 0 kan, makanya ditambahin 1. Kemudian public static void, tampil ya, udah tampil. Nah, di sini partition, nah di sini tuh manggil partition tuh manggil ini. Nah, setelah itu diproses di sini untuk ini kan, kita buat pivot. Nah, I J kan yang apa yang katakan bilang tadi, ada pivot, kemudian partition I, partition J dari sebelumnya itu, kemudian AP ya, kemudian I sama dengan P dikurangi 1. Kemudian ini lakukan looping do I plus while I kurang dari pivot. Kemudian do kita pakai looping do while ya, ini ya looping do while. Kemudian ini juga
Nah, ini kan kita bisa lihat apabila kurang dari ini kurang dari pivot, maka akan taruh di selanjutnya. Nah, jika AJ ini lebih dari pivot, maka taruh di sebelumnya gitu. Nah, maka jika I kurang dari J, maka temp. Jadi ini temp sama dengan AI. AI ya, AI, kemudian AI ini sebuah kayak partition ya, partisi kan, sebuah partisi. Nah, sama dengan temp. Nah, kemudian lain, jika lain akan dikembalikan ke J gitu. Gitu. Oke, saya run dulu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Bentar, saya balas teman saya karena ada hal yang penting. Nah, oke, langsung saja di percobaan yang kedua ya. Oke. Oke, ke quick class demo ya. Ini sama kayak yang sebelumnya, tapi di sini itu kita kan pakai integer nih, pakai integer. Nah, di sini kita pakai oh, sama. Oh ya, pakai double. Ini pakai double makanya sama, maksudnya sama algoritmanya, cuma di sini pakai double karena data di sini kita menampung ada data doublenya, makanya kita pakai koma-koma ini untuk ini double ini penting karena untuk saya run aja. Algoritmanya sama kayak di sebelumnya. Kita bisa lihat. Pasti di sini ada kamera ini ya. Nah, 10 3 6 2 awalnya ya. Nah, jadi jalannya itu seperti ini. Kita masukkan ini, kan ini tampil dulu kan. Tampilkan dulu ininya 10 kan masuk sini kan, masuk sini. Kemudian setelah itu kita tampilkan ininya. Nah, setelah itu kita ini quick sort. Nah, quick sort ini akan diproses, kemudian masuk ke partition ini. Setelah masuk di partition ini, setelah saya selesai akan melanjutkan ke sini quick sort apk ya ini. Nah, akan menampilkan kemudian ditampilkan ya udah akan menampilkan secara ascending gitu. Ya, ini juga secara ascending tadi. Karena biasanya itu kalau sorting ya defaultnya itu secara ascending gitu. Langsung saja di percobaan. Di sini saya akan CLS ya. Di sini di percobaan di nomor 1 tugas saya yaitu ini. Nah, ini buatlah program sorting quick dengan parameter array integer dengan kelas wrapper saya sesuaikan dengan soal juga public static void quick dengan kelas objek ya integer menggunakan array dan seterusnya ini. Nah, di sini saya kecilkan dulu. Sama, algoritmanya sama karena saya setelah baca modul tadi ya mungkin sama, cuma ininya aja nih teman-teman. Kalau di sebelumnya kan dia pakai integer sama double. Integer tipe data primitif. Tipe data primitif ya ada integer, float, dan lain-lain gitu. Banyak. Ini saya menggunakan objek. Kita bisa lihat ketika ini. Nah, integer extend number implement comparable. Nah, ini. Yang paling to uppercase. Nah, langsung aja, saya juga kurang paham nih tentang ini. Tapi ya kita bisa nambah ilmu lah seperti itu kalau mau berusaha gitu. Langsung saja kembali lagi di sini. Nah, integer pivot AP ya. Ini I sama dengan P dikurangi I. Nah, kemudian di sini R plus 1 nih. Jadi kemudian dia for di situ tadi saya juga masih saya bingung kenapa ini ada titik-titik gitu. Saya sesuaikan aja dengan modulnya, kemudian ya udah saya
ubah ininya, dan selesai. Algoritmanya sama juga, sama kayak yang sebelumnya. Nah, oke, saya coba hasil run ya. Bismillah. Nah, akhirnya bisa. Sama sih, data-datanya pun kayak sama tadi. Misalkan kalau ini saya ubah ya silahkan, misalkan ini ditambahin 9 ya, kemudian di sini saya tambahkan 99 gitu. Oke, saya run. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, ini akan menentukan secara ascending. Oke, langsung aja di nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, di sini saya close dulu ya sih. Nah, di pertanyaan kedua, di sini buatlah program sorting queue dengan parameter array double ya, dengan tipe data double, kemudian kelas dengan kelas wrapper. Oke, saya samakan kayak di sebelumnya, cuma nggak ada yang ini sih, nggak ada yang beda. Cuma bedanya itu kita kan maaf, guys, agak nge-lag teman-teman. Nah, ini kan kita pakai koma kan, maksudnya datanya itu ada 10,1, 6,5 gitu, kemudian 8,4. Nah, kalau di program itu ya titik itu, koma itu ya sama kayak titik. Kalau koma itu buat pemisah berlanjut ke data selanjutnya gitu. Nah, sama, nggak ada. Nah, ini kita pakai double sama kayak integer tadi. Nah, ya udah, bingung saya jelaskan soalnya algoritmanya juga sama. Nah, tampil ini ya tampil biasa. Nah, ini kemudian masuk ke partition sort. Maaf ya, partition. Kemudian kita buat ininya kan ya. Nah, integer i sama j yang saya sampaikan, ada partition i sama partition j ya, masuk ke arraynya tadi. Nah, oke, saya run ya hasil saya. Nah, akhirnya bisa nih. Kan awalnya kan dari 10,1, 6,5, 8,4 ya, acak gitu, sesuai ini 1,2. Kemudian kita masukkan nih, kita tampilkan dulu ya, tampilkan ini biasa. Kemudian setelah itu kita masuk ke quick sort. Nah, ketika masuk quick sort, nah ini dia masuk ke sini. Setelah sampai di sini dia diproses masuk ke sini teman-teman. Nah, setelah itu ya udah, kita kan di sini kan ada tiga parameter yang kita masukkan. Nah, dia akan masuk di sini terlebih dahulu. Setelah itu diproses, dan setelah masuk di partition ya udah lanjut ke tahap selanjutnya dan akan ini tampil. Dan ketika tampilannya berubah karena sudah diproses, sudah di ini quick sort tadi ya. Nah, ini misal kita tambahkan 7,9 bisa kisaran. Nah, ini hasilnya. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah selesai ya. Oke, saya kembalikan ke ini. Nah, itulah yang dapat saya kerjakan di materi sorting ya, dengan metode quick sort. Selanjutnya nanti saya juga menjelaskan di metode merge sort ya, di selanjutnya nanti. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar juga, jadi harap dijadikan maklum karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.